Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kareba Indonesia. Hari ini kita kembali lagi Think People dengan membahas tema atau topik yang sangat menarik. Belakangan ini ada tema atau pembahasan yang santer dan selalu menjadi bahan diskusi. Apa itu? New normal. Oke, Think People jangan di skip, nonton sampai habis karena ini penting kita diskusikan dan insya Allah akan memberikan informasi dan edukasi yang menarik. Oke, stay on. Hai Think People, bantu aku ya. Tekan tombol merah, nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita mulai. 3, 2, 1, pamulane. Nah Think People, belakangan ini santer terdengar oleh media, disosialisasikan, disampaikan ke khalayak umum dan menjadi trending topik pembahasan belakangan ini, yaitu adalah new normal. Istilah new normal mendadak ramai. Penerapan new normal atau kelaziman baru, perubahan tatanan kehidupan di masa pandemi COVID-19. Atau the new normal life saat ini tengah dipersiapkan oleh pemerintah. Ada apa dengan new normal? Apakah new normal ini bisa diterapkan di masyarakat kita di Indonesia? Ya, jadi perlu di awal saya sampaikan bahwa ini kebanyakan kita this definition. Artinya banyak yang mendefinisikan apakah new normal ini kita semua akan berubah, bukan sampai ke situ. Ini saya sedikit memberikan konsep. Pada dasarnya contoh ya, hal normal biasanya ketika kita minum kopi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hal normal. Tapi ketika kita membahas tentang new normal, caranya adalah seperti ini. Ya, ada tisu di tangan saya, dilapisi di gelas dan diminum seperti ini. Think People, silahkan berpikir apa yang berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Ya, ada yang mengatakan mungkin bahwa yang pertama tidak pakai tisu, yang kedua pakai tisu, tapi tidak sesimpel itu. Apa yang ingin saya sampaikan di kedua sketsa yang saya gambarkan? Jadi sketsa pertama adalah hal yang normal seperti biasanya, tapi yang kedua adalah saya menggunakan tisu. Inilah new normal. Saya tadinya minum kopi tanpa merubah esensi kopinya. Saya tidak merubah apa-apa dalam kopi. Yang saya rubah adalah perilakunya, mekanismenya, cara meminum kopinya. Seperti itulah new normal akan diterapkan. Kita akan tetap hidup seperti biasanya, tapi ada hal-hal yang lain yang kita lakukan penambahan sesuai dengan kondisi pandemi hari ini. Nah, apa saja? Salah satunya, yang pertama, social distancing atau physical distancing. Yang mana ya mungkin beberapa Think People sudah mengerti tentang social distancing dan physical distancing, yaitu kita berbicara tidak sedang berdekat-dekatan tapi memiliki jarak 1 meter. Itu lebih kepada teori yang mengatakan bahwa droplet itu biasanya terlempar 1 meter, makanya dibuatkan jarak. Dan beberapa di negara lain itu sudah menerapkan hal itu. Mungkin pernah dilihat ada beberapa video yang tersebar di sosmed masing-masing. Itu ada orang pakai topi ya, dan topinya itu atau sejenis helm ada semacam gabus panjang 1 meter ke depan, 1 meter ke belakang. Itu menandakan jarak. Dan ada juga beberapa di negara lain, satu meja itu diberikan sekat plastik. Jadi kita tetap nongkrong satu meja tapi berbeda. Itu kemungkinan new normal versi social distancing. Yang kedua, new normal selanjutnya, dulunya kita sering keluar rumah begitu saja, ambil motor, gas motor atau naik mobil, gas mobil langsung jalan. Tapi hari ini kita tidak keluar rumah begitu saja. Tapi kita dibekali, kalau biasanya naik motor pakai helm, sekarang lebih dilengkapi pakai masker. Ini untuk mencegah virus dan bakteri masuk ke organ pernapasan kita. Yang selanjutnya adalah kebiasaan ketiga, yaitu setelah kita keluar ya dan kembali ke rumah, kita lebih banyak menggunakan hand sanitizer atau yang paling simpel adalah cuci tangan menggunakan sabun. Itu untuk menghilangkan bakteri atau virus yang menempel dalam diri kita, dan banyak itu sudah bisa didapatkan di banyak informasi di internet dan mungkin di sosmed masing-masing sudah dengar. Nah,
Hari ini teman-teman Think People, saya ingin membahas karena belakang ini santer dijadikan pembahasan bahwa apakah bisnis akan mati di era pandemi ini. Kita akan membahas pandemi dan after pandemi. Namun saya mendapatkan beberapa referensi menarik. Ingat, bisnis itu adalah sebuah aktivitas kerja yang nantinya itu meningkatkan ekonomi, baik secara lokal, regional maupun nasional. Dulu aktivitas ekonomi itu kencang sebelum pandemi. Namun di saat pandemi terjadi penurunan sangat drastis. Nah, ini yang menarik. Banyak bisnis yang jatuh, banyak bisnis besar berjatuhan. Kalau kita flashback flu burung kemarin yang dibunuh adalah usaha makro, ya. Tapi di pandemi corona ini yang dibunuh adalah usaha mikro juga. Jadi dihantam dua-duanya, makro dan mikro. Nah, beberapa di antaranya yang paling monohok, ya, yang biasa kita dengar atau yang paling menggelisahkan itu adalah sektor pariwisata. Mungkin teman-teman lihat, semua tempat-tempat pariwisata di masa pandemi harus tutup karena tidak boleh ada interaksi. Nah, new normal, ya, yang sekarang ini kita dengar, ya, yang belakangan ini menjadi trending topik pembahasan, apakah new normal pemerintah akan melakukan hal itu? Dan ini yang menarik karena ada beberapa bisnis yang tidak siap berikut dengan habitnya masyarakat Indonesia tidak siap. Tapi nanti di akhir season saya akan mencoba menganalisa berbagai hal. Cuman ada data yang saya dapat Think People, yaitu beberapa bisnis yang akan bertumbuh ya di pandemi dan after pandemi. Yang pertama adalah saya lihat sini ada life insurance, itu akan berkembang. Terus e-commerce itu berkembang. Networking bisnis, ya, itu akan berkembang juga di era pandemi ini. Remote working itu berkembang, logistik berkembang, online schooling. Jadi online schooling itu ya sejenis nggak usah disebut lah, nanti makin terkenal. Terus webinar atau online training juga akan menarik. Telecommunication juga akan menarik atau berkembang. Terus ada cleaning service. Nah, ada yang tadi, kenapa cleaning service? Jadi teman-teman Think People yang hari ini merasa bahwa cleaning service serata kerja paling bawah, jangan berpikir begitu. Di era pandemi ini, di new normal nantinya, cleaning service itu menjadi pekerjaan yang sangat bagus dan bisa saja sangat menjanjikan. Karena kenapa? Semua orang hidup bersih. Jadi cleaning service akan sangat dibutuhkan di semua tempat. Ingat ya, di semua tempat, apakah itu kantor bahkan tempat umum sekalipun. Jadi tetap semangat. Terus ada wellness, medical equipment juga akan berkembang, home entertainment juga berkembang, online transportation akan berkembang. Nah, ini adalah referensi yang saya dapat yang sekarang lagi disebar-sebarnya di setiap sosial media, baik itu di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, saya ingin menganalisa Think People. Saya ingin nantinya teman-teman membantu saya berkomentar di channel ini. Kita akan sama-sama berdiskusi. Ya, silakan keluarkan berbagai tanggapan dan apa yang ingin dikemukakan terkait ini analisa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya harus jelaskan satu hal, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat paling unik di dunia. Kenapa saya berani katakan hal ini? Karena ingat, kita flashback di 2 bulan atau 3 bulan kemarin, bahwa ketika pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa social distancing diberlakukan, bahkan ada pemberlakuan lockdown atau dirumahkan, ya. Anda ingat yang hashtag yang sempat viral itu, ya, hashtag di rumah aja. Itu kita di rumah 2 minggu, tapi apa yang terjadi? Masih banyak ternyata masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan peraturan dari pemerintah. Apa sebabnya? Bukan karena keras kepala, teman-teman semua. Jadi kita ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah habit yang pada dasarnya itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Pernah mungkin, ya, di masa lampau, atau mungkin teman-teman semua pernah rasakan waktu kecil-kecil, biasa diberikan nasihat sama orang tua bahwa, nah, ketika kerja, ya, kami waktu kerja di sawah atau di kebun, itu kalau makan yang penting cuci tangan, biasakan cuci tangan. Jadi ingat, orang dulu itu sudah memulai hidup bersih. Jangan sampai kita bilang, orang dulu itu katrok, tidak pernah sama sekali menerapkan hidup bersih, kotor dan lain sebagainya, itu salah. Jadi orang dulu atau nenek moyang kita, bahkan nenek-nenek kita, itu ketika kerja pasti cuci tangan. Tapi mungkin tidak sebersih yang kita lakukan, atau pakai hand sanitizer lah, pakai sabun, enggak seperti itu. Nenek moyang, nenek kita, orang tua kita biasanya, ya,
itu hanya cuci tangan terus makan. Dia bilang apa? Ada satu mindset yang menarik ini, dan mungkin semoga teman-teman pernah rasakan. Orang tua kita biasa katakan, nah nikmat sekali ketika kita makan setelah kita kerja masih ada bau-bau tangannya, ya itu di tangan kita masih menempel. Jadi hanya cuci tangan, padahal bakteri kita nggak tahu hilang atau tidak, tapi makan dengan nikmat. Entah kenapa hebatnya dan ajaibnya orang tua kita itu jarang sekali kena penyakit. Mudah-mudahan saya yang salah loh. Ini hal yang menarik, ini yang perlu kita kaji. Orang tua kita menerapkan hidup bersih, tapi dengan caranya tidak seperti kita yang serba canggih. Ada wastafel, pakai sabun dan lain sebagainya. Orang tua kita dulu tidak. Yang penting cuci tangan, makan sudah kenyang dan sehat hidupnya, imunitasnya bagus, sistem kekebalan tubuhnya bagus. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal mindset dan perspektif kita, ya, sampai hari ini. Ketika ada hal termasuk kayak pandemi hari ini, kita dilarang keluar rumah, tetap keluar karena kita merasa bahwa kita ini sudah kebal. Itu adalah warisan nenek moyang kita berupa mindset dan perspektif. Ini yang jadi persoalan. Nah, ketika misalkan dalam konteks bisnis, saya merasa yang tadi saya sebutkan di beberapa bisnis yang akan berkembang di masa pandemi ini, saya melihat semua bisnis akan berkembang, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali pesimis, ya. Jangan pesimis bahwa saya bisnisku gerombolan UKM hanya jajanan makanan, cemilan dan lain sebagainya. Jangan pesimis. Karena saya hari ini jujur ya menganalisa, dan semoga teman-teman berpikiran yang sama bahwa semua bisnis itu akan berkembang. Hanya yang berubah adalah metode tadi, metode cara minum kopi. Ngerti sampai di sini? Ya. Jadi esensi tidak berubah, pembeli tidak berubah. Karena kenapa saya berani menarik sebuah data? Waktu kemarin itu, waktu ribut yang tadi saya sebutkan bahwa di saat keluar instruksi pemerintah, ingat kalau kita bicara persentase jumlah 100% jumlah masyarakat Indonesia, itu hanya 20% yang mendengarkan, 80% mangkir. Berarti ketika dalam konsep bisnis, saya berani menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya semua bisnis akan tetap bagus. Hanya saja mungkin perlahan akan berkembang. Perlahan-lahan akan berkembang. Hanya saya tekankan hari ini bahwa new normal, teman-teman, itu sebenarnya adalah memberikan efek sangat positif untuk seluruh UKM bergerak di sektor apapun. Semua UKM. Jadi jangan kita berpikir bilang, saya tidak masuk dalam situ berarti tidak berkembang. Tidak seperti itu. Semuanya boleh. Dan semua punya potensi untuk berkembang. Yang terpenting adalah melakukan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama tadi adalah social distancing dijaga, terus pakai masker, dan teman-teman harus menyiapkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Biasakan hidup sehat. Jadi di akhir video saya ingin memperlihatkan sebuah simulasi yang cocok sekali dilakukan oleh para pebisnis. Untuk tim people yang memiliki bisnis, baik itu pemula maupun baru ingin melakukan bisnis, ini cocok menjadi referensi utama di era new normal kali ini. Ya, jadi jangan di skip dulu, tetap stay on, lihat sampai akhir, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan mengambil pesan dan mengambil edukasi yang didapatkan dari video akhir nanti. Oke, teman-temanku semua, di akhir kata saya selalu ingin sampaikan bahwa bukan mereka yang terkuat dan terbesar yang mampu mempertahankan eksistensinya, tapi dia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di channel berikutnya. Jangan lupa tetap stay on dan aktifkan selalu loncengnya dan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.